Shalom sahabat RPKM, diberkati oleh Tuhan dan seluruh pendengar yang setia dari RPKM. Puji nama Tuhan, saya sangat senang kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Salam dalam kasih Kristus Tuhan kita hidup. Puji nama Tuhan, dalam kesempatan yang baik ini, ya, renungan yang disampaikan lebih spesial atau semuanya spesial, tapi ada mengkhususkan kepada ayah atau ibu, ya, atau ayah ibu yang saat ini masih hidup bagi orang tua kita. Tapi bagi saya secara pribadi khususnya untuk ayah, karena ibu sudah ada bersama dengan Bapa di surga. Nah, ayah yang masih hidup, maka saya katakan ayah yang baik. Mengapa? Di konten ini sangat spesial buat saya. Mengapa? Karena hari ini tepatnya saya sangat bersyukur, bersukacita, ya sangat bersyukur kepada Tuhan dan sangat senang sekali. Mengapa? Karena hari ini tepatnya 28 September ya, 2021, ayah saya berulang tahun yang ke-88. Oke, selamat ulang tahun, Bapak. Sehat selalu, panjang umur, lanjut usia, ya terus diberkati oleh Tuhan. Saya masih berharap mendoakan Bapak panjang umur supaya terus bisa masih bersama-sama dengan anak, menantu, cucu, bahkan cicitnya. Luar biasa. Bapak adalah ayah yang baik bagi anak-anaknya. Di masa tua seperti ini Bapak masih punya semangat ya untuk mendoakan anak-anaknya. Bapak adalah ayah yang baik yang sudah membesarkan dengan perjuangan yang berat sampai anak-anaknya bisa berhasil ya untuk meraih cita-citanya. Bapak tidak pernah menyerah. Bapak selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Puji nama Tuhan, semua pemberian ayah, pemberian Bapak kepada kami tidak dapat balas ya sebesar yang Bapak berikan, tapi kami akan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik buat Bapak. Nah, sore ngasih Tuhan, ayah yang baik adalah ayah yang bertanggung jawab untuk menghantarkan pertama anak-anak yang menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan, beriman kepada Tuhan. Dan ayah yang baik adalah ayah yang juga menghantarkan anak-anaknya mencapai keberhasilan sampai kepada prestasi yang diterima, pekerjaan yang diterima dalam kehidupannya, dari kehidupan anak-anak. Jadi anak-anak, kita sebagai anak ataupun siapapun kita, atau anak cucu, jangan pernah lupakan sejarah ya perjuangan dari orang tua kita, perjuangan dari ayah kita. Terima kasih Tuhan. Ada satu firman Tuhan yang mengatakan kepada kita hari ini. Firman Tuhan ini adalah menuntut kita apa yang menjadi tanggung jawab kita kepada orang tua. Apa yang menjadi tanggung jawab kita kepada ayah dan kepada ibu yang masih punya ibu. Dari salah satu 10 hukum Taurat adalah hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Dan tanah yang diberi, dan apa dikatakan, umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Sebenarnya apakah makna dari kata hormat, menghormati ayah dan ibu? Ini harus kita pahami dengan baik. Menghormati ayah dan ibu tidak sebatas pada saat ayah dan ibu kita sudah meninggal, baru kita hormati, menyediakan pemakaman yang terbaik, atau pada saat dia sudah meninggalkan kita, lalu kita menangis-nangis, mengingat masa-masa lalunya, masa-masa kebaikannya.
Tetapi apakah kita menghormati ayah dan ibu kita pada masa hidupnya? Nah, makanya kita penting untuk memahami, menghormati ayah dan ibu. Dalam Keluaran 20:12 ini adalah dihormati dalam masa hidupnya, saudara Tuhan. Ya, sekali lagi menghormati ayah dan ibu itu dalam masa hidupnya. Ya, jadi kita benar-benar melakukan suatu tindakan yang benar dalam hal menghormati orang tua kita. Mari kita perhatikan bersama-sama. Sebenarnya apakah makna dari hormat yang dikatakan oleh Keluaran 20:12 ini? Hormat berarti bersikap santun kepada orang tua atau terhadap orang tua. Di dalam hukum Taurat tertera perintah yang mengharuskan orang Israel untuk menjatuhkan sanksi berat kematian kepada anak yang mengutuk orang tuanya. Imamat 20:9 berkata demikian. Apabila ada seorang yang mengutuk ayahnya atau ibunya, pastilah dihukum mati. Dia telah mengutuki ayahnya ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hormati berarti bertanggung jawab, memelihara kelangsungan hidup orang tua. Tuhan Yesus menegur orang Yahudi yang menyelewengkan perintah Tuhan akan persembahan atas dasar ketidakrelaan memenuhi kebutuhan orang tua. Dalam Matius 15 ayat 3-6 berkata demikian. Juga sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, ia meminta Yohanes untuk memelihara Maria ibunya. Silakan nanti dibaca Yohanes 19:27. Semua ini memperlihatkan bahwa Tuhan menginginkan kita untuk apa? Untuk bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tua kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita menghormati orang tua itu masa hidupnya, bukan pada masa matinya. Banyak kan orang masa-masa setelah dia mati, ya percuma, sia-sia. Pada saat dia mati, yang ditekankan apa? Adatnya, boleh adat, pentingnya adat, penting. Tetapi bukan pada saat itu, saudara kasih Tuhan. Tapi apakah pada masa hidupnya kita bertanggung jawab menghormati dengan apa, saudara kasih Tuhan? Bertanggung jawab atas kebutuhannya. Tanggung jawab kita kepada orang tua itu lebih bersifat fisik, bukan emosional, bukan dengan kata-kata. Anak berkewajiban untuk memelihara kelangsungan hidup orang tua selama dia masih hidup. Karena orang tua tidak dapat lagi memenuhi kebutuhannya. Ini penting untuk kita perhatikan bersama-sama. Mari kita memberikan perhatian yang khusus kepada orang tua kita, kepada ayah kita, ibu kita selagi dia masih hidup. Mari kita belajar memperhatikan, memberi apa yang menjadi kebutuhannya. Kita memberi kepada orang tua kita sebagai bukti pengabdian kita kepada orang tua. Kita memberi bukan karena kita berkecukupan, berkelebihan baru kita memberi. Tapi dalam kekurangan, kita dapat memberi kepada orang tua kita. Maka orang tua itu dipakai Tuhan mendoakan kita supaya kita diberkati surga Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Jadi kita harus bertanggung jawab terhadap orang tua kita yang masih hidup. Yang masih hidup. Ya, berjuang untuk memberi, memperhatikan apa menjadi kebutuhannya. Ini prinsip firman Tuhan. Dalam 2 Korintus 9:6-15 nanti Bapak Ibu saudara bisa baca. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Kita menabur buat orang tua kita. Ingat, maka kita akan menuai banyak juga. Kita akan menabur dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Ingat, firman Tuhan berkatakan kita juga akan menuai banyak. Tapi kenyataannya sekarang ini di tengah persaingan hidup yang kian berat. Sekarang ini semua orang dituntut berjuang keras demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Sudah wajar jika tiap orang melakukan tindakan ekonomi dan prinsip-prinsip ekonomi supaya tetap bertahan. Tindakan ekonomi adalah tindakan yang didorong oleh suatu usaha memenuhi kebutuhan hidup dengan mempertimbangkan antara pengorbanan dengan hasil.
serta dapat melakukan pilihan yang tepat dalam memenuhi kebutuhan mana yang harus didahulukan dan yang sesuai dengan kemampuan. Sedangkan prinsip ekonomi dapat diartikan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal mungkin. Karena kondisi inilah yang mendorong orang menghemat begitu rupa sehingga akan berpikir 1000 kali bila hendak memberi, akan bertindak untuk memberi dengan alasan kebutuhan belum cukup. Banyak kebutuhan. Jadi irit, pelit, aku bisa katakan hemat, hidup hemat, irit, dan tidak boros. Bukanlah tindakan yang salah, saudara kasih Tuhan. Itu tidak melanggar Alkitab. Tetapi jika kita berhemat begitu rupa, hingga menjadi orang yang kikir, pelit, dan selalu hitung-hitungan, bila hendak memberi adalah masalah besar. Sebab prinsip ekonomi sorga justru mengajarkan hal yang berbeda. Dikatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yang dikatakan dalam Kisah Rasul 20:35 saudara kasih Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kemudian juga dikatakan dalam Amsal 11:24-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kita mau diberkati, kita harus menyalurkan berkat. Kita harus memberi berkat kepada orang lain. Apalagi itu kepada keluarga kita. Ini janji Tuhan. Suka tidak suka kita harus mengikuti prinsip Alkitab. Ternyata untuk mengalami hidup berkelimpahan, supaya kita hidup diberkati Tuhan, kita harus banyak memberi. Di dalam Lukas 6:38 mengatakan demikian. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang ditumpahkan keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur padamu. Sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan, jika kita menginginkan hasil panen yang berlimpah-limpah, tidak ada jalan lain selain menabur. Jangan berharap menabur tanpa ada yang menanam. Tidak. Tanpa menabur dan mungkin kita menuai. Artinya, tidak ada jalan untuk buat kita untuk menuai tanpa kita menabur. Petani yang memiliki lahan luas sekalipun jika hanya menanam satu pohon saja di lahannya, sampai kapanpun hanya akan memanen sebanyak buah yang ada pada pohon itu saja. Itu tidak lebih. Karena Tuhan ingin diberkati Tuhan melimpah, kuncinya adalah mari kita banyak memberi. Mari kita banyak memberi. Sering kasih Tuhan, saya tutup renungan ini dengan suatu ilustrasi, yaitu air keran. Kita semua di rumah barangkali rata-rata punya air keran. Coba kalau keran itu ditutup dengan waktu yang lama tidak dipakai, ya, sampai mungkin bertahun-tahun, lalu suatu saat kita buka, kira-kira apa yang terjadi dengan air? Kemungkinan air itu berkarat, tidak baik lagi untuk kesehatan, bahkan bisa menjadi racun, bahkan mematikan kita, tidak memberikan kehidupan. Itu air. Artinya apa? Artinya adalah bahwa kalau kita menutup diri untuk memberi, menyalurkan berkat kepada orang lain yang sangat membutuhkan, kepada siapapun itu, maka yang terjadi adalah berkat pun tertutup kepada kita. Berkat akan tertutup kepada kita. Tapi kalau mau berkat itu boleh mengalir, semakin kita banyak diberkati, bukalah keran itu lebar-lebar. Buka keran itu. Artinya bukalah hati kita untuk memberi. Itu prinsip firman Tuhan. Saya bukan hanya berkata-kata dan saya tidak sudah lakukan itu. Bukan pamer, tapi saya sudah lakukan itu. Tidak perlu orang lain tahu apa yang sudah kerjakan, saya sudah lakukan memberi kepada orang lain. Hanya Tuhan saja yang tahu. Tanpa menuntut, tanpa berharap. Mengapa? Karena saya tahu Tuhanlah sumber segala berkah. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sahabat PKM yang diberkati Tuhan. Dalam
kesempatan di akhir renungan ini, saya perlu menyampaikan suatu renungan firman Tuhan, khusus untuk orang tua, yaitu diambil dari kitab Yesaya 46 ayat 4. Yesaya 46 ayat 4. Ini suatu ayat yang luar biasa, menunjukkan kesetiaan Tuhan kepada kita, orang-orang percaya kepadanya. Dikatakan begini, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Luar biasa. Ayat ini adalah ayat kesetiaan Tuhan bagi bangsa Israel. Dan juga kesetiaan Tuhan bagi kita orang percaya kepadanya. Tuhan setia menyertai, melindungi, memberkati kita, mencukupkan segala kebutuhan kita. Kita harus tetap setia kepadanya. Setia kepada Tuhan. Dalam segala situasi kondisi apapun, setia kepada Tuhan. Bagaimana kita membuktikan kesetiaan kita kepada Tuhan? Ya, kita harus setia. Berbagi kepada sesama kita, kepada siapapun itu yang membutuhkan pertolongan. Karena Tuhan telah menolong kita, Tuhan telah memberkati kita, mari kita salurkan berkat itu kepada orang lain, sehingga orang lain diberkati. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Sekali lagi, selamat ulang tahun ayah yang terbaik dalam hidup saya. Di usia yang ke-88 tahun ini, panjang umur, lanjut usia, selalu diberkati oleh Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.